Di dunia sihir, ada satu gosip panas yang bikin geger semua kalangan, yaitu eksistensi nenek moyang keempat. Bayangin aja, ini vampir legendaris yang katanya paling OP dan bahaya banget. Yang mana ini tuh sosok yang harusnya cuman ada di dongeng pengantar tidur. Jelas, semua pihak dari yang baik sampai yang jahat langsung pasang mode kepo. Berlomba-lomba ngumpulin info biar nggak kaget kalau suatu saat harus berhadapan langsung dengan monster mitos ini. Sementara itu di Pulau Itogami, sebuah pulau buatan manusia yang jadi surganya para iblis, ada seorang siswa SMA bernama Akatsuki Kojo yang lagi jalan santai sendirian di bawah gemerlap lampu kota. Lalu tiba-tiba dia ngeliat seorang gadis jatuh tersandung. Detik itu juga, insting vampir dalam dirinya meraung-raung, membangkitkan hasrat buas buat menerkam dan menyeruput darah gadis itu. Tapi dengan susah payah, Kojo berhasil nahan diri. Dia sampai terbatuk darah, tanda kalau hasratnya lagi ngambek karena gak diturutin. Lalu dia pun memilih lanjut jalan, mencoba mengabaikan sisi monsternya itu. Yap, inilah Akatsuki Kojo. Di balik tampang pemalasnya, dia adalah penerus dari nenek moyang keempat yang legendaris itu. Hidupnya, ya gitu-gitu aja. Liburan musim panasnya dihabiskan buat belajar ujian perbaikan bareng sohibnya yang bernama Yaji Motoki. Motoki sambil misu-misu karena ikut-ikutan remedi ngomelin Kojo yang keseringan bolos. Bahkan guru mereka pun udah maklum, kondisi Kojo sebagai vampir emang bikin dia nggak fit buat ujian pagi-pagi. Gak lama teman mereka yang lain yang bernama Aiba Asagi, seorang hacker jenius, nimbrung dan mulai ngeledekin Kojo soal kelemahannya sama sinar matahari. Kojo di sini cuma bisa pasang muka masam, berusaha mati-matian ngejaga citranya sebagai manusia biasa. Setelah teman-temannya cabut, Kojo sadar dompetnya lagi kritis. Duitnya nggak cukup buat naik kereta, apalagi buat makan siang besok. Sial, mode hemat harus diaktifkan, keluhnya sambil mengencangkan jaket musim dinginnya di tengah cuaca yang sebenarnya gak dingin-dingin amat. Ya, mungkin ini salah satu efek samping punya tubuh vampir. Lagi asik jalan, dia ngerasa ada yang ngintilin. Seorang gadis berseragam SMP terus-terusan ngikutin dia. Ngerasa risih, Kojo coba ngumpet di bagian mainan sebuah mall. Tapi gadis itu tetap berhasil nemuin dia. Dengan tatapan tajam, gadis itu langsung menuduhnya sebagai sang nenek moyang keempat. Kojo yang kaget setengah mati, identitasnya udah bocor, langsung ngeluarin jurus andalan, yaitu panik dan pura-pura salah orang sambil ngomong ngawur pakai bahasa Italia KW gitu. Oh, Mr. Piace, auguri! Sayangnya gadis itu nggak ketipu sama sekali dan narik ujung bajunya. Dia bersikeras banget gitu kalau Kojo adalah targetnya. Setelah berhasil kabur dari mall, Kojo malah ngeliat gadis itu lagi diganggu dua preman. Dari gelang yang mereka pakai, Kojo tahu mereka anggota Ordo Iblis kelas teri. Awalnya dia ragu mau ikut campur, tapi pas kedua preman itu mulai main kasar, jiwa pahlawannya pun terpanggil. Tapi yang terjadi selanjutnya bikin dia melongo. Cewek SMP itu ternyata bukan sembarang cewek biasa. Dengan gerakan super lincah, dia seorang diri mengajar kedua preman itu sampai mereka terpaksa menunjukkan wujud asli mereka sebagai vampir. Pihak berwenang kota yang mendeteksi lonjakan energi sihir gak wajar langsung menyebar perintah evakuasi. Salah satu vampir itu kemudian manggil familiarnya, yaitu iblis berbentuk kuda perang yang sangar banget. Bukannya takut, gadis itu dengan tenang memanggil tombak perak mentereng miliknya yang bernama Sekaro. Pertarungan epik pun di sini dimulai. Meski awalnya diremehin, si vampir kaget bukan main saat familiarnya dikalahkan dengan entengnya. Tepat sebelum serangan terakhir mendarari tubuh si vampir, Kojo pun melesat maju dan menahan pukulan itu dengan tangan kosong. Bawa teman kamu dan cabut, jangan pernah ganggu dia lagi, perintah Kojo dengan tatapan sedingin es. Setelah dua vampir itu kabur, si gadis menatap Kojo penuh curiga. Dia mempertanyakan kenapa Kojo ikut campur dan bagaimana bisa manusia biasa menahan serangan sekuat itu. Dia juga ngingetin Kojo kalau pakai sihir di depan umum itu melanggar perjanjian suci. Kojo membalas dengan santai, bilang kalau justru gadis itulah yang mulai. Menurutnya, gak masuk akal menyerang orang cuma karena gak sengaja ngelihat warna celana dalamnya. Seolah timingnya pas banget, angin sialan berembus kencang, lagi-lagi menyikap rok gadis itu. Refleks dia langsung mengarahkan tubuhnya ke arah Kojo. Sadar posisinya memang kurang strategis, gadis itu akhirnya nurunin senjatanya dan pergi tanpa pamit. Saat mau meninggalkan lokasi, Kojo nemu sebuah dompet. Di dalamnya ada kartu identitas milik si gadis misterius yang bernama Himeragi Yukina. Besoknya, Kojo niat baik mau balikin dompet itu ke gedung SMP. Tapi ternyata Yukina gak masuk sekolah. Iseng dia periksa lagi dompet itu dan tanpa sadar mencium aroma samar yang mengingatkannya pada kejadian semalam. Lalu tiba-tiba Yukina pun muncul di belakangnya dan langsung melabelinya mesum karena kepergok lagi ngedus-ngedus dompetnya.
Kojo ngejelasin kalau dia nolak kasih dompet itu sebelum Yukina jawab pertanyaannya. Kenapa dia ngikutin Kojo kemarin? Yukina coba merebut dompetnya, tapi perutnya yang keroncongan berkhianat. Kojo pun di sini langsung sadar, Yukina pasti belum makan dari kemarin gara-gara dompetnya hilang. Akhirnya Kojo balikin dompet itu, tapi dengan satu syarat, Yukina harus menraktirnya makan siang. Kemudian betapa kagetnya Kojo pas tahu kalau gadis sangar ini ternyata doyan banget burger dari restoran cepat saji. Di restoran, Yukina akhirnya buka kartu. Dia adalah seorang Kenkanagi, dukun pedang dari organisasi Raja Singa, sebuah badan intel rahasia pemerintah versi sihir yang tugasnya mencegah bencana. Dia dikirim khusus ke Pulau Itogami buat ngawasin si Kojo ini, yang merupakan sang nenek moyang keempat, yang kekuatannya dianggap setara dengan kekuatan militer satu negara. Kojo shock, tapi dia ngejelasin kalau dia udah tinggal di pulau itu jauh sebelum jadi vampir. Yukina pun sadar, Kojo ini dulunya adalah manusia biasa. Ketika ditanya lebih detail, Kojo ngaku gak inget apa-apa. Rasanya seperti ada seseorang yang memaksakan kekuatan ini padanya. Setiap kali dia coba mengingat masa lalunya, kepalanya sakit bukan main. Yang tersisa hanyalah kilasan samar tentang seorang gadis berambut perak di tengah lautan api. Dia bernama Aurora Florestina, yang merupakan nenek moyang keempat yang asli. Yukina kemudian menegaskan misinya. Jika Kojo menjadi ancaman, dia punya perintah untuk melenyapkannya. Karena itu, dia akan mengawasi Kojo 24/7. Keesokan paginya, pas Kojo siap-siap buat ujian perbaikan terakhir, dia nemuin Yukina udah nunggu di depan pintu apartemennya. Ternyata cewek itu udah nyewa kamar persis di sebelahnya. Yang bikin kaget, kamarnya kosong melompong, gak ada perabotan sama sekali. Sadar Yukina gak bisa belanja karena sibuk ngawasin dia, Kojo pun janji bakal nemenin beli perabotan setelah ujiannya kelar. Di sekolah, setelah nyerahin kertas ujian ke gurunya yang bernama Natsuki, Kojo pun dinyatakan lulus. Natsuki, salah satu dari segelintir orang yang tahu identitas asli Kojo, dengan sinis bertanya, apakah Kojo ini biang keladi keributan di mall kemarin. Dia juga memperingatkan Kojo untuk nggak berbuat bodoh. Iseng Kojo nanya soal organisasi Raja Singa. Ekspresi Natsuki langsung berubah serius. Dia ngejelasin kalau organisasi itu adalah rival dan musuh alami bagi makhluk sekelas Kojo. Sorenya, Kojo dan Yukina pergi belanja. Sementara Yukina kelihatan antusias banget ngeliat-liat perabotan, Kojo malah frustasi karena hidupnya kini serasa dipasangi CCTV berjalan. Dari kejauhan, Asagi ngeliat mereka berdua dari dalam kereta dan bertanya-tanya dalam hati, apa si Kojo ini punya pacar baru? Saat nunggu lift di apartemen, mereka ketemu Akatsuki Nagisa, adik perempuannya Kojo. Ternyata Nagisa dan Yukina udah kenalan di sekolah dan udah jadi teman. Dengar Yukina adalah tetangga baru mereka, Nagisa yang super semangat langsung merencanakan pesta penyambutan dan ngajak Yukina makan malam di rumah mereka. Ya, hidup Kojo yang tadinya normal kini resmi jadi makin ribet dan kemungkinan bakal seru. Makan malam di rumah Akatsuki ternyata jadi sesi curhat dadakan. Yukina sambil ngunyah gak sengaja ngeliat foto Kojo bareng tim basketnya. Kojo di sini ngejelasin kalau dia berhenti main sebelum jadi vampir. Dulu katanya dia sombong banget, ngerasa bisa menangin semuanya sendirian, yang ujung-ujungnya malah bikin dia dikucilkan. Dia juga ngaku pernah kepikiran buat pakai kekuatannya buat mengubah dunia, tapi sadar kalau hal sepik itu nggak semudah di film-film. Mendengar sisi lain dari Kojo, pandangan Yukina mulai berubah. Ternyata cowok di depannya ini bukan monster haus darah, tapi seseorang yang lagi berjuang ngadepin kekuatannya sendiri. Malamnya, Kojo mau ke minimarket buat beliin es krim buat adiknya, yaitu Nagisa. Tentu aja CCTV berjalannya, yaitu Yukina, ikut ngekor. Di perjalanan, Yukina cerita kalau dia itu yatim piatu yang digedein sama organisasi Raja Singa. Obrolan mereka terhenti sejenak saat Kojo ngeliat Yukina lagi mandangin boneka kucing di mesin capit dengan mata berbinar. Dengan sedikit hoki, Kojo berhasil dapetin boneka itu dalam sekali coba. Cuma butuh 1 koin, dan itu easy game banget. Pas dia ngasihin bonekanya ke Yukina, tiba-tiba Natsuki muncul di belakang mereka, negur mereka karena keluyuran malam-malam. Belum sempat mereka jawab, ledakan dahsyat terjadi dari kejauhan, membakar salah satu distrik sampai langit jadi merah. Naluri prajurit Yukina langsung aktif. Dia mutusin buat langsung cek lokasi itu. Dia bilang ke Kojo kalau ini bukan urusannya. Sebagai nenek moyang keempat, Kojo gak boleh terlibat. Dia pun disuruh pulang dan ngejagain adiknya. Tanpa nunggu jawaban, Yukina melesat menuju lokasi kebakaran, meninggalkan Kojo yang menatap kobaran api dengan perasaan campur aduk. Melompat ke kereta yang melaju, Yukina berhasil melacak sumber masalahnya, yaitu ada seekor elang raksasa dengan seorang homunculus sebagai masternya. Sebelum Yukina sempat beraksi, sebuah tangan transparan raksasa muncul dari udara dan menghantam elang itu.
Pas dia deketin, masternya udah dilumpuhkan sama seorang pria misterius berkacamata. Pria itu adalah seorang pengusir setan yang udah siap-siap mau ngabisin iblis yang tak berdaya itu. Yukina langsung teriak, mengingatkan kalau menyerang iblis yang udah gak ngelawan itu pelanggaran aturan. Pria itu pun noleh dengan sinis, bilang kalau dia gak peduli sama hukum yang dibuat buat ngelindungin sampah kayak iblis. Pas dia mau ngelancarin serangan terakhir, Yukina menahannya dengan tombak sekaronya. Ngeliat senjata itu, si pria langsung ngenalin Yukina sebagai agen dari Raja Singa. Dia gak ngubris pertanyaan Yukina dan langsung nyerang. Yukina terpaksa ngerahin kekuatan penuhnya. Pria bernama Rudolf Eustace itu kaget sama kekuatan Yukina ini. Gak mau ribet, dia nembak kaki Yukina dan nyuruh bawahannya homunculus bernama Astarte buat ngabisin Yukina pakai tangan transparan raksasa itu. Terjepit sambil nahan serangan Astarte, Yukina bertanya-tanya dalam hati, kalau aku mati di sini, Akatsuki Kojo bakal sedih atau enggak? Tapi di saat kritis itu, Kojo datang dan menahan pukulan fatal si Astarte. Rudolf yang ngerasain energi sihir Kojo yang luar biasa, langsung sadar kalau dia berhadapan dengan sang nenek moyang keempat. Kojo coba nego, tapi si Rudolf nolak mentah-mentah. Dia butuh energi sihir besar buat tujuannya. Pertarungan pun gak terhindarkan. Kojo yang skill berantemnya masih level pemula, di sini terluka parah. Rasa sakit dan amarah bikin dia kehilangan kendali, dan kekuatan vampirnya meledak di depan umum. Ngeliat situasi yang gak nguntungin, Rudolf pun mutusin buat mundur bareng Astarte. Besoknya, berita di seluruh pulau nyebutin insiden itu sebagai kebakaran akibat konsleting listrik. Tapi, Yukina tahu yang sebenarnya. Dia pun ngomelin Kojo habis-habisan karena menyebabkan kerusakan senilai 50 miliar yen. Bahkan dengan hidup abadimu, 500 tahun juga gak bakal lunas itu utang, omelnya. Yukina ngaku ragu mau laporin ini ke organisasinya. Soalnya Kojo bertindak buat nyelamatin dia. Kojo di sini bersikeras itu pembelaan diri. Yukina bilang dia bakal jadi saksi, tapi gak bisa jamin atasannya bakal percaya. Yukina pun menasihati Kojo karena terlalu berlebihan pakai kekuatannya. Kojo pun ngejawab kalau bukan dia yang ngendaliin. Para familiar warisan Aurora gak mau nerima dia sebagai tuan mereka. Penasaran, Yukina pun nanya kenapa. Dengan canggung, Kojo ngejawab, soalnya aku belum pernah menghisap darah manusia. Yap, sebagai vampir yang masih perjaka dalam urusan darah, dia gak bisa ngendaliin kekuatan sejatinya. Di sekolah, Motoki ngeliat Kojo jalan bareng Yukina dan langsung ngeledekin. Kojo pun ngeles, bilang Yukina cuma teman sekelas adiknya yang kebetulan tinggal di sebelah. Setelah itu, Kojo ketemu Asagi yang cerita kalau ledakan semalam ngancurin perangkat pencegah bencana yang dia bantu rancang. Merasa bersalah, Kojo spontan minta maaf. Yang anehnya, hal itu malah bikin Asagi tersipu malu. Suasana canggung itu buyar pas Natsuki manggil mereka berdua ke ruang bimbingan. Di sana, Natsuki menginterogasi mereka. Dia ngungkapin kalau udah ada 6 insiden serupa dalam 2 bulan. Dalam laporan, Kojo ngenalin foto 2 preman yang dulu ganggu Yukina. Mereka sekarang ini malah jadi korban dan koma. Natsuki memperingatkan Kojo untuk gak keluyuran karena ada penjahat yang lagi berburu iblis. Sebelum mereka pergi, Natsuki ngembaliin boneka kucing yang Yukina lupain semalam. Di luar, Yukina ngejelasin situasinya. Pelakunya adalah Rudolf dari gereja Lotharingia. Kalau mereka lapor, kasus ini bakal jadi insiden sihir internasional. Dan Kojo sebagai nenek moyang keempat pasti jadi tersangka utama. Mereka satu-satunya saksi hidup, jadi mereka harus nangkep si Rudolf sendiri. Masalahnya, ada terlalu banyak fasilitas gereja di pulau itu. Buat nyari jarum dalam jerami, Kojo minta bantuan si Asagi. Dengan skill hackingnya, Asagi nemuin satu lokasi mencurigakan, yaitu bekas kantor penelitian yang fokus pada studi homunculus. Mereka langsung cabut ke pabrik tua itu. Kojo maksa ikut masuk. Meski Yukina udah minta dia nunggu di luar karena skill berantemnya yang masih amatir dan kecenderungannya buat ngamuk. Di dalam mereka nemuin laboratorium berisi tabung-tabung dengan makhluk mengerikan. Astarte di sini muncul, nyuruh mereka pergi karena pulau itu bakal segera tenggelam. Rudolf kemudian muncul dan ngungkapin rencananya, yaitu menenggelamkan pulau Itogami dengan mencuri batu fondasinya, yang merupakan sebuah relik suci. Rudolf dengan kejam menjelasin kalau Astarte itu produk gagal yang hidupnya tinggal 2 minggu. Kecuali dia terus memakan iblis lain. Yukina marah ngeliat Astarte diperlakukan kayak alat. Rudolf pun ngejek balik, bilang kalau Yukina juga sama, anak yatim piatu yang diubah organisasi Raja Singa jadi senjata pembunuh vampir. Kata-kata itu nyulut amarah si Kojo. Kekuatannya meledak dan dia manggil salah satu familiarnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Serangan mereka gak efektif karena Rudolf udah ngebekali Astarte dengan teknik anti-sihir. Dalam satu momen, Astarte berhasil mukul si Yukina. Rudolf mendekat buat ngabisin dia sendiri. Pas dia mengayunkan kapaknya,
Kojo melompat ke depan, mengorbankan dirinya. Kepala Kojo pun terpenggal. Nganggep pertarungan selesai, Rudolf dan Astarte pun pergi, ninggalin Yukina yang nangis sambil meluk kepalanya si Kojo. Sementara itu, di kantornya, Asagi ngerasain getaran hebat. Sistem keamanan ngasih tahu ada penyusup menuju pilar penopang pulau. Di laboratorium, Kojo sadar kembali. Tubuhnya beregenerasi sempurna. Yukina antara lega dan marah ngomelin dia karena nggak bilang kalau dia bisa hidup lagi. Yukina merasa sedih, ngerasa dirinya cuma alat yang kematiannya nggak berarti apa-apa. Kojo pun ngebantai itu. Dalam momen canggung, dia jatuh nimpa Yukina, mendekatkan wajahnya dan bilang, "Jangan pernah nyebut dirimu sebagai alat." Lalu tiba-tiba gempa hebat mengguncang. Asagi nelpon bilang dia kejebak di reruntuhan dan penyusup menuju blok penghubung yang menopang seluruh pulau. Yukina sadar mereka gak bisa menang sendirian. Dengan tekad bulat, dia menyayat lengannya sendiri. Dia meminta Kojo buat minum darahnya agar para familiarnya mau mengakuinya. "Aku akan ikut nanggung dosanya bareng kamu," katanya. Kojo gak punya pilihan. Insting vampirnya mengambil alih. Dia menggigit leher Yukina dan meminum darahnya. Di blok penghubung, Rudolf tertawa histeris di depan relik suci. Pas Astarte mau mengambilnya, Kojo dan Yukina tiba. Rudolf ngoceh soal sejarah kelam pulau itu, bersumpah akan merebut kembali relik suci itu meski harus mengorbankan 1,5 juta nyawa. "Udah cukup yapingnya," kata Kojo. Dia kini bisa merasakan kekuatan penuh nenek moyang keempat. Dia memanggil familiar kelimanya, yaitu Regulus Aurum, singa raksasa yang diselimuti petir. Pertarungan akhir pun dimulai. Regulus Aurum gak bisa nembus perisai Astarte sendirian. Memanfaatkan celah, Yukina ngerahin seluruh kekuatannya buat menghancurkan perisai itu. Kojo kemudian melancarkan serangan terakhir, mengalahkan si Astarte. Sebelum Rudolf sempat bereaksi, Yukina menghancurkan zirah sucinya, dan Kojo mendaratkan pukulan penentu. Yuragiyo! Setelah pertarungan usai, Kojo mendekati Astarte yang pisan dan menggigitnya, mentransfer sebagian kekuatannya untuk memperpanjang hidupnya. Di tempat lain, Motoki tersenyum. Semuanya berjalan sesuai rencana organisasi Raja Singa. Mereka sengaja ngirim Yukina biar Kojo punya pasangan darah yang gak cuma bantu dia ngendalin kekuatannya, tapi juga bikin dia tetap terikat pada mereka. Di sini permainan baru saja dimulai. Keesokan harinya, suasana di apartemen jadi agak melankolis. Yukina dengan perasaan bersalah udah ngasih darahnya gitu aja yang berarti dia telah melanggar perintah, mulai berkemas buat cabut. Tapi sebelum dramanya makin panjang, Kojo menghentikannya. Dia pun menyodorkan tombak Sekaro yang sudah ia perbaiki. Sambil garu-garu kepala, Kojo bilang kalau vampir bodoh sepertinya butuh pengawas yang galak kayak Yukina. Yang intinya itu adalah cara sendirinya buat bilang, "Tolong jangan pergi." Dan begitulah kehidupan kembali ke mode normal, atau setidaknya senormal mungkin buat seorang nenek moyang keempat dan pengawasnya. Di belahan lain pulau, Natsuki lagi sibuk ngejar-ngejar teroris pengikut Christoph Gardos dari Sekte Kaisar Kematian Hitam. Sementara itu di sekolah, Kojo dan teman-temannya lagi siap-siap buat turnamen tenis. Yang bikin kaget, Kojo dipasangkan dengan Asagi buat pertandingan ganda. Jelas ini ada campur tangan Motoki si mak comblang gadungan. Lagi asik latihan, tiba-tiba Kojo diserang sama dua homunculus berbentuk singa emas dan perak. Untungnya Yukina datang tepat waktu buat nyelamatin dia. Para penyerang itu kabur, tapi ninggalin sebuah amplop dengan segel bangsawan yang mewah. Yukina langsung kenal segel itu. Itu milik Dimitri Vatler, seorang vampir bangsawan kelas kakap dari garis keturunan nenek moyang pertama. Isi undangannya yaitu ajakan buat datang ke pesta di kapal pesiarnya. Merasa undangan ini lebih mirip surat panggilan wajib militer, Kojo pun terpaksa nerima itu. Tentu aja, Yukina bersikeras ikut sebagai pengawasnya. Organisasi Raja Singa bahkan sampai repot-repot ngirimin gaun pesta yang super indah buat si Yukina ini, memastikan agen mereka tampil maksimal. Malam harinya mereka tiba di kapal pesiar super mewah bernama Makam Badai. Baru aja nginjekin kaki, Kojo ngerasain ada serangan dan langsung dorong Yukina menjauh. Di sini, Dimitri Vatler muncul dari bayang-bayang. Dengan santainya dia minta maaf karena udah ngetes kekuatan si Kojo. Sebelum suasana sempat tenang, seorang gadis berambut kepang tiba-tiba ngelempar garpu dan sendok ke arah Kojo. Jauh-jauh darinya, dasar cabul, teriak gadis itu sambil meluk Yukina erat-erat. Dia adalah Sayaka Kirasaka, mantan teman sekamar Yukina yang sekarang jadi pengawas Vatler. Sayaka yang protektifnya ke Yukina udah level akut, langsung pasang mode musuh bebuyutan ke Kojo. Di tempat lain, Asagi lagi ngedumel sendirian, kesel karena Kojo pergi berduaan sama Yukina. Di tengah kegalauannya, dia nerima sebuah permintaan deskripsi misterius.
Pas lagi asik ngerjain, dia nemuin satu istilah aneh yang bikin penasaran, yaitu Nalakupfera. Kembali ke kapal, Fatler mulai buka kartu. Dia ngaku kenal sama Aurora, bahkan ngaku kalau mereka itu sepasang kekasih sebelum Kojo memakannya. Setelah ngejatuhin bom gosip itu, dia ngejelasin alasan sebenarnya ngundang mereka. Dia mau minta bantuan Kojo buat nanganin sekte Kaisar Kematian Hitam pimpinan Christophe Gardos yang udah nyusup ke Pulau Itogami. Tujuan mereka yaitu ngancurin perjanjian damai antara manusia dan juga iblis. Yukina gak mau Kojo makin terlibat dalam masalah dengan berani nawarin diri buat nanganin kelompok teroris itu sendirian. Fatler sih setuju-setuju aja, seolah pengen ngetes apakah Yukina ini bener-bener pantas jadi pasangan darah sang nenek moyang keempat ini. Di sini babak pertarungan baru akan segera dimulai. Paginya, Kojo terbangun dengan perasaan aneh. Aneh karena ada Asagi yang lagi duduk di atasnya dengan senyum penuh selidik. Saat Kojo berusaha memaksanya turun, hukum fisika berkata lain, dan mereka berdua jatuh ke lantai dalam posisi yang super canggung. Tentu aja di momen itulah Yukina dan Nagisa masuk ke kamar. Pemandangan itu lebih efektif dari 1000 kata. Tanpa babi bu, Yukina langsung putar badan dan pergi dari situ. Diikuti Nagisa yang kebingungan. Kelihatannya dia cemburu tuh, goda Asagi. Kojo sambil panik menyangkal kalau mereka pacaran. Asagi dengan muka polos nanya belak-belakan, "Oh iya, jadi kalian udah begituan?" Kojo bantahnya sekuat tenaga dan nanya kenapa Asagi bisa ada di kamarnya. Dengan ekspresi mendadak serius, Asagi cuma bilang, "Aku datang untuk menyatakan perang." Lalu dia pergi gitu aja, meninggalkan Kojo yang otaknya makin kongslet gitu. Sementara itu, dari kejauhan, Sayaka yang ngawasin mereka lewat Shikigami miliknya, makin yakin kalau Kojo adalah parasit yang gak pantas buat Yukinanya tersayang. Kojo buru-buru nemuin Yukina buat minta maaf, ngejelasin kalau semua itu cuma lelucon konyolnya si Asagi. Yukina nanggepin dengan dingin, cuma ngingetin Kojo buat lebih hati-hati biar gak ngebangkitin sisi vampirnya dalam situasi memalukan kayak gitu. Mereka kemudian nemuin Natsuki buat ngebahas teroris pimpinan Christophe Gardos. Natsuki jelas kelihatan kesel karena mereka nyemplung ke masalah berbahaya ini. Di kantornya ada kejutan, Astarte sekarang kerja jadi asistennya Natsuki. Sebagai hukuman karena bantu Rudolph, nasib Astarte sekarang mungkin lebih parah dari kematian, yaitu jadi asisten pribadi Natsuki-chan. Natsuki memperingatkan mereka buat gak ngeremehin Dimitri Fatler. Dia bilang jangan coba-coba nangkap Christophe sendirian, karena Fatler itu monster di balik penampilannya yang elegan. Dia juga ngejelasin kalau senjata kuno yang dicari para teroris itu bernama Nalakupfera, senjata dewi yang konon pernah menghancurkan peradaban kuno. Senjata itu diselundupkan ke pulau bareng loh batu berisi cara pakainya, tapi sekarang gak tahu ada di mana. Banyak analis top gagal mencahin kodenya. Natsuki udah berhasil nangkep penelitinya, tapi senjatanya kayaknya masih ada di pulau. Intinya, Natsuki ini lebih khawatir soal Fatler yang katanya pernah memusnahkan 2 vampir nenek moyang generasi kedua. Kojo mungkin aja bisa jadi mangsanya yang berikutnya. Sepanjang hari, Kojo kepikiran omongan Natsuki. Dia sadar gak akan bisa ngalahin Fatler sebelum bisa ngedaliin penuh para familiarnya. Ngerasain keraguan Kojo, Yukina nawarin darahnya lagi. Tapi Kojo nolak dengan canggung, yang sukses bikin Yukina kesel. Gak tahu harus gimana, Kojo minta bantuan Asagi buat nyelidikin Nalakupfera. Mereka bolos kelas dan pergi ke ruang OSIS. Pas Asagi lagi sibuk nyari info, dia nemuin kalau Nalakupfera adalah senjata biologis kuno. Kedekatan mereka di ruang sempit itu bikin insting vampir Kojo bergejolak. Apalagi pas dia ngeliat Asagi pakai anting-anting pemberiannya. Hasratnya begitu kuat sampai dia mimisan. Yang jelas hal itu bikin si Asagi jadi panik. Di atap sekolah, pas Asagi pergi beli minuman, Sayaka Kirasaka tiba-tiba muncul dan langsung nyerang si Kojo. Dengan penuh amarah, dia teriak kalau Kojo itu brengsek. Udah ngisep darah Yukina tapi masih main-main sama cewek lain. Dia nyalahin Kojo karena udah bikin Yukina harus berantem melawan Rudolph dan sekarang terlibat sama teroris. "Aku akan melindunginya darimu," serunya. Sayaka berhasil ngelukain dada Kojo. Serangan itu jadi pemicu. Kekuatan Kojo pun meledak tak terkendali. Tepat saat Asagi kembali, ledakan energi sihir itu ngehancurin sebagian besar fasilitas sekolah dan bikin Asagi langsung pingsan. Yukina langsung datang dan pakai kekuatan tombaknya buat nekan amukannya si Kojo. Asagi di sini dilarikan ke klinik sekolah, sementara Kojo dan Sayaka dipaksa nunggu di atap. Di ruang perawatan, Nagisa teriak ketakutan. Yukina terpaksa membuatnya pingsan biar gak memprovokasi para penyerang. Pemimpin mereka, Christophe Gardos, mendekati Asagi dan nawarin sebuah misi dengan imbalan keselamatan teman-temannya. Pas Astarte coba ngelawan, Christophe nebak dia tanpa ragu. Kojo dan Sayaka dengar suara tembakan langsung turun dan nemuin Astarte tergeletak bersimbah darah. Di saat yang sama, Motoki ngeliat Asagi, Nagisa, dan Yukina diculik pakai mobil. Dengan sebuah kapsul peningkat kemampuan, Motoki terbang ngejar mereka. Tapi usahanya digagalkan oleh Dimitri Fatler.
yang ternyata ngelindungin kelompoknya si Gardos. Di dalam pesawat, Asagi ngerasa bersalah banget. Dia ngaku ke Yukina kalau dialah yang secara gak sengaja bawa para teroris itu ke pulau. Dia pernah terima kerjaan hacking ilegal dari klien misterius yang ternyata adalah si Gardos. Kristoff kemudian ngungkapin kalau dari 150 hacker yang dia hubungin, cuman Asagi yang berhasil mecahin teka-teki enkripsi awal Nalakufera. Kristoff maksa Asagi buat mendeskripsi sisa loh batu itu. Tujuannya yaitu mengendalikan Nalakufera sepenuhnya, melenyapkan nenek moyang pertama, dan memulai perang dunia. Sementara itu, Kojo dan Sayaka tiba di bandara yang suasananya udah kayak lokasi syuting film bencana penuh polisi dan kepanikan. Di sana, Natsuki dan Butler udah nungguin mereka. Dengan santainya, Butler ngungkapin kalau dia sengaja mancing semua penjaga ke bandara. Tujuannya biar jadi target uji coba gratis buat si Nalakufera. Dan bener aja, sesaat kemudian senjata biologis raksasa itu bangkit dari laut dan mulai ngamuk tanpa padang bulu. Sementara itu di dalam pesawat, Nagisa yang sempat sadar sebentar meminta Asagi buat mengulur waktu. Asagi pun langsung bekerja, sambil pura-pura nurut, diam-diam dia menyisipkan sebuah program rahasia ke dalam kode Nalakufera, sebuah bom waktu digital. Di darat, Kojo yang udah naik pitam manggil dua familiarnya dan menggabungkannya jadi ular raksasa buat ngelawan. Tapi Butler malah ngalangin dia, bilang kalau dia mau mencuri mangsanya. Jadilah pertarungan antara Kojo dan Butler dimulai. Sementara monster raksasa lagi ngancurin kota. Nalakufera yang ternyata punya AI canggih buat belajar dan beradaptasi dengan cepat jadi ancaman yang lebih gila. Sayaka berhasil ngancurin beberapa kakinya, tapi senjata itu langsung beregenerasi seolah nggak terjadi apa-apa. Di sisi lain, Yukina berhasil nyelinap ke kapal komando milik Kristoff. Di sana dia nemuin fakta mengerikan. Kristoff udah bikin banyak salinan Nalakufera. Rencananya adalah menciptakan pasukan monster. Pertarungan sengit pun terjadi antara Yukina dan Kristoff yang udah berubah wujud jadi iblis. Dengan bantuan Motoki yang dari kejauhan melempar tombaknya, Yukina berhasil ngelukain Kristoff. Tapi, dia langsung dikepung sama pasukan Nalakufera pas anak buah Kristoff nyandra Asagi dan Nagisa. Di bawah tanah, Kojo dan Sayaka lagi terjebak. Dalam momen yang gak disangka-sangka, Sayaka cewek yang tadinya paling benci sama Kojo nawarin darahnya sebagai tanda terima kasih karena udah ngelindungin dia. Kojo yang butuh kekuatan tambahan jelas gak nolak. Dengan kekuatan baru, dia pun manggil familiar berkuda dan berhasil kembali ke permukaan. Di saat genting, Natsuki tiba-tiba muncul di kapal Kristoff kayak bos besar dan nyelamatin Asagi serta Nagisa. Sekarang, Kojo, Yukina, dan Sayaka akhirnya bersatu buat ngadepin pasukan Nalakufera. Kristoff si maniak perang malah kelihatan girang banget ngeliat kekuatan Regulus Aurum milik Kojo dan langsung bikin pasukannya beradaptasi. Tapi inilah saatnya rencana jenius Asagi beraksi. Di sini Yukina ngasih tahu Kojo kalau Asagi udah nyiapin virus penghancur diri. Virus itu bakal aktif pas mereka pakai fungsi regenerasi. Dengan strategi baru mereka pun bergerak. Sayaka ngubah pedangnya jadi busur dan ngelumpuhin pasukan Nalakufera dengan panah sihir. Kojo dan Yukina menerobos maju menuju modul komando. Sementara Kristoff terpaksa keluar buat ngadepin mereka. Dengan serangan kombinasi yang solid, mereka berhasil ngelumpuhin si Kristoff. Dan Yukina langsung mengaktifkan perintah penghancuran diri. Dalam sekejap, seluruh pasukan Nalakufera pun hancur jadi debu. Setelah pertarungan selesai, terungkaplah fakta paling nyebelin. Butler memprovokasi semua ini cuman buat hiburan. Dia beneran nonton kehancuran kota sambil makan popcorn. Dan hadiahnya, organisasi Raja Singa entah karena terpaksa atau emang udah gila, menyetujui permintaannya jadi duta besar di Pulau Itogami. Kehidupan di pulau itu dijamin gak akan pernah membosankan. Jauh di atas sana, sebuah kapal udara megah dari kerajaan Aldegia tiba-tiba diserang oleh seorang wanita misterius bernama Basler. Tujuannya cuma satu, yaitu mencari seorang gadis yang ternyata sudah lebih dulu kabur. Dengan kekuatan supernatural bak malaikat, Basler tanpa ampun menghancurkan kapal udara itu hingga berkeping-keping. Keesokan harinya di Pulau Itogami yang damai, Kojo lagi-lagi diganggu oleh pikirannya sendiri. Kali ini bukan soal hasrat vampirnya, tapi ingatan saat Asagi menciumnya di rumah sakit. Gara-gara itu suasana di sekolah jadi super canggung. Asagi kemudian memintanya untuk bertemu di ruang seni setelah kelas. Dengan alasan mau Kojo jadi model untuk lukisannya. Suasana jadi makin aneh pas Asagi nyuruh Kojo nyobain berbagai kostum cosplay, seolah lagi milih-milih avatar buat di game. Saat pulang, Kojo curhat ke Yukina. Dia ngaku pengen ngasih tahu Asagi soal identitas aslinya, tapi ragu-ragu. Yukina sebagai pengawas yang baik menyerahkan keputusan itu sepenuhnya pada si Kojo.
Pikiran mereka soal dilema berat itu langsung teralihkan saat mereka ngelihat Nagisa lagi nerima surat dari seorang anak laki-laki. Malamnya, Sayaka menelpon ngasih tahu kalau dia bakal sibuk karena seorang bangsawan penting dari Aldegia akan tiba di pulau. Kojo yang pikirannya masih nyangkut di surat cintanya Nagisa langsung mengaktifkan mode kakak super protektif dan ngikutin adiknya di keesokan harinya. Ternyata kekhawatirannya berlebihan. Nagisa dan teman sekelasnya cuma lagi main sama seekor anak kucing. Kucing itu ternyata dirawat oleh teman Nagisa, seorang gadis manis bernama Kanon Kanase. Kanon kemudian ngajak Kojo dan Yukina ke sebuah gereja terbengkalai. Tempat itu dulunya adalah panti asuhan tempat ia dibesarkan, yang sekarang jadi tempat penampungan kucing-kucing liar. Di tempat lain, Natsuki dan Butler lagi ngebahas rangkaian insiden aneh, termasuk hilangnya kapal udara Aldegia. Butler dengan gayanya yang sok tahu memperingatkan Natsuki buat nggak ngelibatin Kojo, karena musuh kali ini levelnya beda banget. Beberapa hari kemudian di sebuah pasar malam, Natsuki ngasih tugas ke Kojo buat nangkap sekelompok pria bertopeng yang sering bikin ledakan di seluruh pulau. Tiba-tiba dua iblis bertopeng muncul dan berantem di langit. Kojo yang udah biasa sama hal-hal aneh langsung manggil familiarnya buat ngelawan. Dalam pertarungan itu, topeng salah satu iblis pecah. Kojo di sini kaget setengah mati pas ngeliat wajah di baliknya, yaitu Kanon Kanase. Kanon kemudian melahap iblis lainnya dan terbang pergi, meninggalkan Kojo yang penuh tanda tanya. Yukina, sang detektif andalan, menemukan kalau Kanon adalah putri angkat dari Kinsei Aiba, seorang peneliti di Magus Craft. Sekretaris Kinsei yang ternyata adalah Buzler, si penghancur kapal, ngejebak Kojo dan Yukina buat terbang ke fasilitas penelitian di sebuah pulau terpencil. Di pulau itu, mereka malah ketemu sama seorang gadis nggak berbusana yang lagi asik mandi di laut. Gadis itu adalah Lavolia Rihaven, putri kerajaan Aldegia. Putri kerajaan Aldegia, orang yang dicari-cari oleh Buzler. Lavolia ngejelasin kalau dia lagi diburu sama tentara robot Magus Craft. Dengan bantuan familiarnya Kojo, mereka pun berhasil menenggelamkan kapal musuh. Setelah situasi aman, Lavolia ngungkapin kebenaran yang bikin kepala pusing. Yang mana ternyata Kanon adalah bibinya, hasil dari hubungan kakeknya dengan seorang wanita Jepang. Dan Kinsei Aiba, paman kandung Kanon, tega mengubah keponakannya sendiri menjadi Angel Vow atau malaikat buatan, sebuah senjata biologis dengan kekuatan malaikat KW super. Buzler dan Kinsei kemudian muncul, maksa Kojo buat berantem melawan Kanon. Tombak andalan Yukina ternyata gak mempan sama sekali terhadap kekuatan suci Kanon. Dalam pertarungan sengit itu, Kanon berhasil nusuk Kojo dengan pedang cahayanya, membuatnya pingsan dan berada di ambang kematian. Sementara Kojo masih terbaring tak sadarkan diri, pedang cahaya Kanon yang menancap di tubuhnya ternyata menghalangi kemampuan regenerasinya. Lavolia menjelaskan kalau satu-satunya cara menyelamatkannya adalah dengan membangkitkan familiarnya lewat rangsangan kuat. Saat Lavolia hendak melakukannya, Yukina yang cemburunya udah di ubun-ubun langsung mengambil alih. Ia pun melukai dirinya sendiri dan memberikan dadanya pada Kojo lewat sebuah ciuman. Naluri vampir Kojo pun merespon. Dia sadar kembali dan dengan luar biasa berhasil menyerap pedang malaikat itu ke dalam tubuhnya. Di luar, Kanon yang kehilangan kendali telah membekukan sebagian besar pulau. Melihat Kojo butuh kekuatan lebih, Lavolia menawarkan darah bangsawannya. Dengan kekuatan penuh, Kojo kembali menghadapi Kanon dalam pertarungan sengit. Sementara itu, Buzler yang cuma peduli soal duit, coba mengkloning Lavolia. Tapi Lavolia menunjukkan kekuatan sejatinya dengan memanggil pedang suci Brionak dan mengalahkan Buzler dengan entengnya. Pada akhirnya, Yukina mengerahkan kekuatan penuh tombaknya untuk mematahkan sihir yang mengikat si Kanon. Kojo memanfaatkan kesempatan itu dan memerintahkan familiarnya untuk melahap semua sihir buatan dari tubuh Kanon. Dan akhirnya itu membebaskannya. Setelah semuanya berakhir, Natsuki-chan memutuskan untuk menjadi wali Kanon. Sementara itu, Lavolia sebelum pulang memutuskan buat menunda kepulangannya demi menikmati festival Halloween di Pulau Itogami. Menjelang Halloween, pulau jadi super ramai. Tapi, gangguan ruang misterius mulai terjadi di mana-mana. Natsuki tiba-tiba menghilang, sementara Sayaka dan Lavolia terjebak dalam gerbang teleportasi yang tak berujung. Di tengah kacauan itu, teman masa kecil Kojo yaitu Yuma Tokoyagi datang berkunjung. Yang bikin semua orang kaget, Yuma yang mereka kira cowok ternyata adalah seorang cewek. Kedekatan Kojo dan Yuma sukses bikin Yukina sedikit cemburu. Malamnya, gangguan ruang makin parah. Kamar mandi Kojo tiba-tiba nyambung sama kamar mandinya Yukina. Merasa ada yang gak beres, mereka mutusin buat lebih waspada. Saat festival Halloween dimulai, Yuma nyobain kostum penyihir dan nanya ke Kojo dengan tatapan misterius. Kalau aku bukan lagi manusia, apa kamu bakal baik-baik aja? Tepat saat hitungan mundur menuju tengah malam,
Yuma mendekat dan mencium si Kojo. Sesaat setelah itu, Kojo ini malah pingsan. Keesokan paginya, Kojo bangun dan ngerasa ada yang aneh. Dia pun lari ke kamar mandi dan menatap cermin dengan ngeri. Wajah yang balas menatapnya bukan wajahnya sendiri, melainkan wajahnya Yuma Tokoyagi. Mereka di sini telah bertukar tubuh. Kojo yang kini terperangkap dalam tubuh Yuma mendatangi kamar Yukina. Awalnya Yukina gak curiga dan ngizinin dia masuk. Di dalam, Kojo nemuin Yukina, Kennen, dan Astarte yang lagi asik nyobain kostum Halloween. Dengan canggung dia coba ngejelasin kalau dirinya adalah Kojo. Tentu aja di sini gak ada yang percaya. Sementara itu di kantornya, Asagi pusing 7 keliling. Sistem navigasi di seluruh pulau kacau balau. AI miliknya yaitu Mogwai ngasih tahu kalau anomali ini mirip insiden 10 tahun yang lalu yang melibatkan organisasi penyihir kriminal bernama Perpustakaan. 2 anggotanya yang bernama Emma dan Octavia Meyer terdeteksi masuk ke pulau beberapa hari sebelumnya. Di kamar Yukina, interogasi berlanjut. Buat ngebuktiin identitasnya, Kojo harus ngejawab pertanyaan pribadi. Dia berhasil nginget nama boneka kucing yang pernah mereka menangkan. Sesuatu yang menurut Yukina pasti udah dilupain sama Kojo yang ceroboh itu. Setelah itu, dia nyeritain kronologi ciumannya si Yuma. Dengar detailnya, muka Yukina memerah karena marah sekaligus malu. Dan dia refleks nendang Kojo pakai gagang tombaknya. Di tempat lain, Sayaka dan Lavolia bangun di sebuah hotel mewah dalam keadaan tanpa busana. Mereka terus-terusan pindah tempat secara acak dan sadar kalau ada yang sengaja ngacauin seluruh pulau. Kojo dan yang lainnya balik ke apartemennya. Tapi Nagisa dan Yuma yang dalam tubuhnya Kojo udah gak ada. Yukina berteori kalau Yuma adalah penyihir pengendali ruang selevel Natsuki-chan. Dia sengaja nuker tubuh mereka buat bisa pakai kekuatan nenek moyang keempat. Di lokasi rahasia, Emma dan Octavia berhadapan dengan Dimitri Vettler. Vettler nemuin sebuah buku sihir kuno dan sadar mereka lagi nyari sesuatu yang tersegir di dalam pulau. Yuma dalam tubuh Kojo datang dan menggantikan mereka. Vettler dengan pengetahuannya yang luas langsung kenalin identitas asli Yuma, yang mana dia ternyata putri dari penyihir legendaris yang bernama Aya Tokoyogi. Tujuan Yuma akhirnya terungkap. Dia minjem tubuh Kojo buat keluar dari penjara Kekai distrik iblis dan membebaskan ibunya. Sementara itu Yukina ngejelasin kalau dia bisa aja batalin sihirnya, tapi itu bakal beresiko fatal buat tubuh inang, yaitu tubuh Kojo sendiri. Tiba-tiba Kojo dan Yukina ngerasain lonjakan sihir dan langsung berteleportasi. Mereka ngeliat Yuma dalam tubuh Kojo lagi berantem ngelawan pasukan penjaga. Mereka coba mendekat, tapi distorsi ruang terus melempar mereka ke tempat-tempat yang aneh, termasuk ruang ganti wanita. Di saat genting, Asagi ngirim pesan. Dia udah modifikasi sistem navigasi buat bikin rute terpendek menembus kekacauan. Dengan panduan dari Asagi yang sebenarnya diatur oleh Motoki, Kojo dan Yukina memulai perjalanan mereka menuju menara pusat. Di puncak, mereka akhirnya ketemu Yuma. Vettler juga ada di sana, nungguin dengan gembira pelepasan para penjahat paling berbahaya dari penjara Kekai. Tapi saat itu, Lavolia dan Sayaka akhirnya berhasil tiba dan nyelamatin Yukina dari serangan Octavia. Dengan bantuan sihir Kensei Aiba yang dibebaskan sementara, sebuah portal terbuka menuju penjara Kekai. Tanpa ragu, Kojo dan Yukina melompat masuk menyusul Yuma ke dalam sarang penjahat. Di dalam penjara Kekai, Yuma akhirnya ngungkapin jati dirinya yang sebenarnya. Dia bukanlah manusia, melainkan seorang homunculus, klon dari ibunya yang diciptakan dan diprogram hanya untuk satu tujuan, yaitu menghancurkan penjara ini. Pertemuannya dengan Kojo di masa lalu adalah satu-satunya tindakan yang pernah ia lakukan atas kehendaknya sendiri. Yuma kemudian menggunakan tubuh Kojo untuk memanggil familiar dan berhasil menghancurkan segel terluar penjara. Namun di balik segel itu, mereka menemukan kejutan terbesar. Penjara Kekai tidak punya kunci fisik. Penjara itu sendiri adalah Minamiya Natsuki. Sipir, pintu, dan kuncinya adalah si Natsuki. Sosok guru galak yang mereka kenal hanyalah ilusi sihir, sementara tubuh aslinya tertidur abadi untuk menyegel para penjahat paling berbahaya. Untuk membebaskan semua tahanan, Yuma harus melenyapkan Natsuki dulu. Kojo menentangnya, bilang kalau hidup Yuma lebih dari sekedar misi, tapi Yuma yang terikat oleh program ibunya tetap melanjutkan rencananya. Ia memproyeksikan hantu birunya atau kesatria biru untuk menyerang Natsuki yang tertidur. Sementara itu di luar, Lavolia dan Sayaka berhasil mengalahkan Emma dan Octavia. Di dalam penjara, Yukina bertarung mati-matian melawan kesatria biru untuk melindungi Natsuki. Tubuh Kojo yang dipinjam Yuma mulai mencapai batasnya. Dalam keputusasaan, Yukina mengerahkan kekuatan penuh tombaknya. Tapi, tepat sebelum bilanya menembus jantung Kojo, ia berhenti. Dia ragu, gak yakin apakah Kojo bisa beregenerasi dari serangan sekuat ini. Kesatria biru manfaatkan keraguan itu dan menghantam Yukina hingga terkapar.
Merasa iba, Kojo dalam tubuh Yuma mengambil tombak itu dan melemparkannya ke arah tubuhnya sendiri. Yukina yang langsung ngerti maksud gila itu melompat dan melancarkan tendangan keras yang memastikan tombak itu menancap, sehingga menetralkan sihirnya Yuma. Nah, di sini seketika jiwa mereka pun kembali ke tubuh masing-masing. Di tengah kelegaan mereka, Natsuki-chan sadar. Dia menjelaskan kalau serangan familiar Kojo tadi telah membangunkannya dari mimpi abadinya. Tapi kebangkitannya justru membuka segel terakhir penjara Kekai. Aya Tokoyogi, ibunya Yuma, muncul di hadapan mereka. Aya mengungkapkan kalau Yuma hanyalah klon, alat untuk memecahkan segel. Tanpa perasaan, ia menarik kembali kesatria biru dari tubuh Yuma, membuat putrinya itu sekarat. Aya kemudian mengaktifkan sihir hitamnya, mengutuk Natsuki, mencuri ingatannya, dan melenyapkan semua kekuatan sihir di Pulau Itogami, kecuali miliknya sendiri. Para tahanan berbahaya mulai keluar dari penjara. Dengan dingin, Aya berkata kalau dunia ini terkutuk oleh sihir, dan dia akan membangunkannya kembali dari awal. Para tahanan yang bebas langsung menyerang mereka. Sayaka dan Yukina berjuang melindungi Kojo yang terluka. Di tengah keputusasaan, Yuma yang sekarat menyeret dirinya ke arah Kojo, yang melukai dirinya sendiri dan menawarkan darahnya. Darahnya adalah darah ibunya, dan dia ingin Kojo menggunakannya untuk melawannya. Kojo di sini meminum darah Yuma, lalu darahnya Sayaka. Regenerasinya langsung pulih, kekuatannya bangkit. Sebuah visi dari Aurora muncul. Dan familiar keempat Kojo yang bernama Nataril yang punya kekuatan membatalkan sihir dan mengembalikan sesuatu ke ketiadaan akhirnya terbangun. Seluruh pulau diselimuti kabut tak berwujud. Sebuah dunia di mana sihir Aya tidak bisa menyentuh apapun. Aya yang percaya kalau realitas hanyalah hipotesis, syok melihat kekuatan Kojo mampu menembus dunianya. Di sini Kojo memanggil familiar ketiganya dan menghancurkan penjara ilusi yang mengurung Yukina dan Natsuki. Natsuki setelah minum air yang tercampur darahnya sendiri berhasil mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Ia mematahkan kendali Aya atas kesatria biru dan mengembalikannya pada Yuma. Aya berubah menjadi wujud iblis sejatinya. Dunia akan kembali seperti semula, teriak Yukina. Dengan dukungan familiar singa Kojo yaitu Regulus Aurum, Yukina menerjang maju. Kekuatan tombaknya yang mampu membatalkan segala sihir beradu dengan kekuatan Aya yang ingin menulis ulang dunia ini. Dalam satu serangan pamungkas, sihir Aya hancur dan dunia kembali normal. Saat matahari terbit, semua kembali seperti semula. Natsuki mendapatkan kembali ingatan dan kekuatannya. Yuma yang kini bebas dari misinya dirawat oleh ibu Kojo yang bernama Mimori Akatsuki. Pulau Itogami di sini selamat sekali lagi. Festival Halloween yang kacau balau itu akhirnya berakhir, menyisakan fajar baru yang udah damai. Beberapa hari setelah festival Halloween yang super kacau, ketenangan di Pulau Itogami gak bertahan lama. Seorang pria misterius menyusup ke laboratorium Kensei Aiba. Dengan santainya, dia melumpuhkan para penjaga dan memperkenalkan diri sebagai Kijuran. Katanya, dia datang buat ngambil souvenir milik majikannya. Dengan tangan yang bisa berubah jadi bilah tajam, dia menyerang Kensei. Saat itu juga, sebuah Shikigami, makhluk kertas sihir, berhasil menembus penghalang apartemen Yukina, membawa pesan penting. Keesokan harinya, sambil jalan-jalan di mall, Yukina beritahu Kojo kalau organisasi Raja Singa akan menyegel kekuatan tombaknya yaitu Sekiro selama 4 hari untuk pemeliharaan rutin. Ini artinya dia bakal bebas dari tugasnya sebagai pengawas. Dengan nada sedikit khawatir, dia ngaku kalau bakal agak cemas harus pisah dari Kojo untuk sementara waktu. Saat Yukina masuk ke sebuah toko bareng Nagisa dan Kanon, Kijuran tiba-tiba muncul di hadapan Kojo. Dia nanyain soal Kanon dan tanpa basa-basi langsung menyerang. Kojo yang instingnya makin tajam berhasil menghindar. Pertarungan mereka di sini pun tumpah hingga ke halaman luar mall. Kojo langsung menuduhnya ingin menculik Kanon. Ki menjawab dengan dingin, bilang kalau dia akan menggunakan Kanon sebagai tumbal untuk menebus tragedi di biara Adelard 5 tahun yang lalu. Pas Ki mau nyerang lagi, Yukina datang dan menebas lengannya dengan Sekiro. Sadar lawannya adalah nenek moyang keempat dan seorang agen Raja Singa, Ki yang ternyata seorang alkemis mutusin buat mundur. Sebelum cabut, dia sempat ngubah sebatang pohon jadi logam buat ngalangin si Kojo. Penasaran soal biara Adelard, Kojo coba nanya ke Natsuki-chan, tapi orangnya lagi nggak di rumah. Dia akhirnya nanya ke Astarte yang ngejelasin kalau alkemis kayak Ki itu berusaha melampaui batas manusia buat jadi abadi. Astarte nyebutin soal alkemis legendaris bernama Nena yang berhasil menciptakan tubuh abadi pakai darah orang bijak atau yang sering disebut sebagai Sage Blood, logam cair hidup ciptaannya sendiri. Besoknya Kojo minta bantuan Asagi, tapi gak ada info apapun di internet soal insiden biara Adelard.
Penasaran, Kojo nekat mau nyelidikin sendiri, tapi Asagi ngotot ngikutin. Di tengah jalan mereka pun diserang, tapi untungnya Natsuki muncul dan nyelamatin mereka. Natsuki ngomelin mereka karena udah bolos dan ngasih tahu kalau Kensei sekarang kritis setelah diserang oleh Ki. Sebagai hukuman, Kojo diperintahkan menjaga Kanon selama camp pelatihan sekolah, dan mereka berdua dihukum dengan kelas tambahan 3 kali lipat lebih intens. Dalam perjalanan pulang, Yukina kesel karena Kojo bertindak gegabah. Sebelum tombaknya disegel, dia ngajak Kojo ke markas rahasia organisasi Raja Singa. Di sana, mereka ketemu Yukari Shishio, gurunya si Yukina. Setelah Yukina nyerahin tombaknya, Yukari makasih ke Kojo karena udah menyelamatkan Aurora. Nama itu lagi-lagi memicu sakit kepala hebat dan kilasan ingatan masa lalunya si Kojo. Di tempat lain, Ki berhasil nipu seorang agen buat nyobain darah orang bijak. Seketika esensi Nena bangkit dan melahap agen itu dari dalam, memberikan Ki kendali atas kekuatan itu. Sementara itu, Kojo nerima telepon panik dari Asagi. Dia balik ke dekat biara buat nyari anting-anting pemberian Kojo yang udah jatuh. Lalu tiba-tiba ledakan terjadi. Ki yang sadar kehadirannya langsung menyerang Asagi. Sebelum Kojo tiba, Asagi sudah tergeletak bersimpah darah. Melihat Asagi sekarat, Kojo ngamuk sejadi-jadinya. Kekuatan nenek moyang keempatnya nyaris menghancurkan seluruh pulau. Di sini, teriakan Yukina memintanya mengingat orang-orang yang dia sayangi berhasil menenangkannya. Ki muncul dengan senyum sinis. Wujud aslinya kini adalah gumpalan logam cair atau darah orang bijak itu sendiri. Di sini Kojo memanggil familiar naganya dan berhasil melahap si Ki itu. Ajaibnya, Asagi sadar kembali tanpa luka sedikit pun, meskipun dia bingung melihat darah di bajunya. Khawatir, Kojo membawa Asagi ke laboratorium ibunya. Setelah diperiksa, Asagi pingsan di kamar mandi. Pas dia keluar, dia udah tanpa busana dan ngomong dengan gaya yang aneh. Bahkan dia pakai sihir alkeminya buat ngubah bunga jadi handuk. Kojo sadar, ini bukan Asagi. Wanita itu pun perkenalkan diri sebagai Nena, sang alkemis kuno. Dia ngejelasin kalau dia pindah ke tubuh Asagi buat nyembuhin cewek itu dari dalam setelah diserang darah orang bijak yang udah tercemar. Nena juga ngingetin kalau Ki masih hidup dan udah jadi monster. Bener aja, Ki yang kabur di sini ditangkap dan diubah jadi batu oleh Shinatsuki. Nena janji bakal ninggalin tubuh Asagi setelah dia ngedapetin lagi darah orang bijak yang murni. Keesokan harinya sebelum berangkat ke camp pelatihan, Asagi yang asli sadar kembali. Dia gak inget apa-apa dan panik setengah mati pas sadar tidur di rumahnya Kojo. Tepat saat Kojo mau ngejelasin, Nena ngambil alih lagi dan bilang kalau darah orang bijak mulai bergerak. Sementara itu, Ki yang kini jadi monster logam cair sedang menyerang polisi. Dia nyerap peluru-peluru dan menggunakannya buat memicu ledakan besar, membangkitkan kekuatan orang bijak atau yang sering disebut sebagai The Siege. Itu adalah dewa buatan tujuan akhir para alkemis ini. Di atas kapal menuju camp, Yukina dan Kanon ngerasain energi aneh mendekat. Ki menyerbu kapal bertujuan merebut kembali separuh tubuhnya, yaitu si Kanon, yang ternyata adalah wadah dari separuh kekuatan orang bijak. Saat ngelihat Ki, Kanon teringat jelas tragedi di biaranya 5 tahun yang lalu. Sementara itu, Nena memutuskan buat merekonstruksi tubuhnya sendiri, meninggalkan tubuh Asagi. Wujud barunya ternyata mirip banget sama si Asagi. Di sini Natsuki, Kojo, dan Nena sadar kalau Ki ngincer Kanon yang ada di kapal. Dengan bantuan lavolianya Dian kapal udara, Kojo langsung berangkat menyusul, membawa serta tombak Yukina yang udah selesai diperbaiki. Di sini, babak selanjutnya akan segera dimulai di tengah lautan. Di atas kapal, Ki menyudutkan Kanon. Dengan nada aneh yang campur aduk antara kejam dan kasihan, ia mengenang bagaimana ia membantai semua orang di biara. Ki mengungkapkan tujuan sebenarnya, yaitu ia ingin menjadi manusia lagi dengan mengambil kembali separuh tubuhnya yang dimakan. Tapi saat Kanon bertanya soal kehidupannya sebelum menjadi alkemis, Ki di sini terdiam, gak bisa menjawab. Saat itulah Kanon sadar orang bijak gak akan bisa mengabulkan keinginannya karena Ki pada dasarnya gak pernah menjadi manusia. Marah karena kebenarannya terbongkar, Ki pun menyerang. Di sini Yukina meskipun tanpa tombak andalannya maju melindungi Kanon hanya dengan pisau besi meteor. Ki dengan mudah di sini menciptakan replika logam dirinya yang bisa mengepung mereka. Tepat di saat kritis itu, Kojo mendarat di dek kapal sambil membawa Sekiro di punggungnya. Di sampingnya berdiri Nena dalam wujud barunya yang mirip Asagi. Dengan santai Kojo bilang ke Yukina kalau dia udah janji akan datang. Di sini Yukina pun hanya bisa berbisik lega. Setelah itu Nena langsung membuka semua kartu. Dia bilang ke Ki Juran untuk menyerah, mengungkapkan kalau Ki hanyalah homunculus yang diciptakan oleh orang bijak dan ditanami hasrat palsu untuk menjadi manusia agar bisa dieksploitasi. Tapi Ki menolak. Tengkorak yang ia pegang mulai berbicara dengan suara orang bijak.
Ternyata orang bijak telah bangkit dengan menyerap mineral dari air laut. Ia kemudian berubah menjadi makhluk logam raksasa dan langsung menyerang. Kojo menahannya dengan familiarnya, tapi serangan itu begitu dahsyat hingga merusak kapal. Dalam sekejap, dunia di sekitar mereka berubah jadi kabut tebal, dan Kojo berubah jadi patung logam padat. Nena menjelaskan kalau kabut itu ia ciptakan untuk melindungi mereka. Kojo gak akan bisa beregenerasi kecuali dia mati dulu. Saat itulah seorang gadis misterius muncul dari dalam diri Kojo dan menciumnya. Hal itu membebaskannya dari kutukan. Gadis itu adalah familiar kelima Kojo yang bernama Alnasel Minium. Merasa cemburu dan ingin menegaskan kembali ikatannya, Yukina maju dan mencium Kojo hingga darah mengalir dari bibirnya. Kojo pun langsung minum darahnya dan membangkitkan kekuatannya sepenuhnya. Kojo di sini bersumpah akan mengakhiri penderitaan Nena selama 270 tahun. Ia pun memanggil 4 familiar sekaligus untuk menghadapi orang bijak itu. Sementara itu, Yukina menghadapi Ki. Pencarian jati diriku, itulah yang membuatku merasa hidup, kata Ki putus asa. Keduanya bertarung sengit, tapi pada akhirnya kekuatan penuh tombak Yukina menembus tubuhnya Ki. Saat itu juga sang homunculus akhirnya sadar kalau seluruh hidupnya adalah sebuah kebohongan. Dengan kesadaran pahit itu, tubuhnya hancur dan lenyap. Di sisi lain, orang bijak terus meremehkan Kojo. Kojo membalas ejekannya, bilang kalau meski punya kekuatan, dia nggak pernah menggunakannya untuk menolong siapapun. Ia kemudian memanggil Alnasel Minium. Familiar berbentuk wanita itu memeluk orang bijak, dan dengan kekuatannya untuk manipulasi ketiadaan, dia pun melenyapkan dewa buatan itu sepenuhnya. Setelah pertarungan usai, Alnasel Minium yang kelelahan jatuh ke pelukannya Kojo. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Yukina terbangun dari mimpi buruk di mana Kojo meninggalkannya. Perasaan cemas itu kebawa sampai ke sekolah. Lalu tiba-tiba ia bertanya pada Kojo, "Apa yang akan kau lakukan jika aku harus pergi?" Jawaban Kojo yang super canggung bilang kalau hidupnya mungkin bakal lebih mudah. Tapi hal itu tanpa sengaja menyinggung perasaannya si Yukina. Saat berada di ruang ganti, Yukina diserang oleh gadis misterius yang sangat mirip dengannya dan langsung pingsan. Sementara itu di belahan lain pulau, seekor naga hitam raksasa muncul dari distorsi ruang, membuat Dimitri Vatler dan Sayaka langsung waspada. Setelah kejadian itu, perilaku Yukina menjadi sangat aneh. Ia tampak amnesia dan gak ngenalin si Kojo. Saat Kojo sadar warna matanya beda, Yukina yang asli pun muncul, marah karena ada yang menirunya. Naga hitam itu kemudian menyerang mereka. Saat Yukina asli mencoba melawan, kekuatan naga itu terlalu dahsyat dan menghancurkan tombak Sekiro miliknya hingga berkeping-keping. Duplikat Yukina yang ternyata jauh lebih kuat dengan santainya memanggil familiar singa Kojo yaitu Regulus Aurum dalam bentuk tombak dan berhasil memukul mundur naga hitam itu. Dia menjelaskan kalau dia datang untuk memburu monster itu, makhluk yang mampu memotong waktu dan mengonsumsi urat nadi naga yang menopang seluruh pulau. Dengan hancurnya Sekiro, Yukina merasa putus asa. Di saat yang sama, Sayaka memberitahunya bahwa organisasi Raja Singa telah memerintahkannya untuk kembali ke markas. Sayaka berteori, organisasi mungkin sudah lelah menunggu Kojo bangkit sepenuhnya dan memutuskan untuk menarik pengawasnya. Apalagi karena tombak satu-satunya yang bisa membunuh Kojo telah hancur. Dengan berat hati, Yukina menerima perintah itu. Ia mengucapkan selamat tinggal pada Kojo dan menasihatinya untuk menjaga diri. Dengan suara bergetar, dia berpesan agar Kojo memastikan bangun pagi dan tidak melakukan hal yang gegabah, sebelum akhirnya pergi dengan cepat sambil menahan air matanya. "Jadi, kau biarkannya pergi begitu aja?" tanya Sayaka setelah Yukina pergi. Tanpa peringatan, dia pun menampar Kojo dengan keras. "Yukina itu ingin tinggal bersamamu. Takdirmu sebagai nenek moyang keempat adalah membawa bencana. Dan dia memilih untuk menanggungnya bersamamu. Tapi kau malah memberinya jawaban yang bodoh." Tersadar akan kesalahannya, Kojo langsung berlari menyusul Yukina. Di tengah jalan, Asagi menelpon, memberitahunya dengan panik bahwa pulau akan tenggelam dalam 30 menit. Dalam kepanikannya, Asagi mencoba menyatakan perasaannya, tetapi koneksi tiba-tiba terputus. Di bandara, duplikat Yukina menemui Yukina yang asli. Dia meminta Yukina untuk memikirkan apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Bukan sebagai agen, tapi sebagai Himeragi Yukina. Dengan segenap hatinya, Yukina berteriak, Aku ingin tinggal bersamanya." Duplikat itu pun tersenyum dan menggunakan sihirnya memberikan Yukina sebuah tiket untuk kembali ke sisinya Kojo.
Sementara itu, Kojo, Natsuki, Astarte, dan Sayaka bertarung mati-matian melawan si naga. Namun, naga itu mampu menyerap kekuatan sihir mereka. Kojo nyaris kalah saat Dimitri Vatler muncul bersiap untuk akhirnya bertarung serius. Tapi untungnya Yukina kembali tepat pada waktunya. Duplikat Yukina menjelaskan bahwa Sekaro yang lama hancur karena tidak lagi mampu menampung kekuatan sihir Yukina yang telah tumbuh pesat. Ia kemudian memberikan Yukina sebuah tombak baru yang jauh lebih kuat dan juga canggih. Dengan senjata barunya, Yukina dengan mudah mendominasi pertarungan. Setelah itu, ia pun segera meluk Kojo dan menawarkan darahnya. Dengan kekuatan baru, mereka pun bersiap untuk serangan akhir. Duplikat Yukina memberitahu titik lemah naga itu. Dengan serangan gabungan 3 arah dari Kojo, Yukina, dan si duplikat, mereka berhasil menghancurkan ekor naga dan melenyapkan monster itu selamanya. Di sini, Pulau Itogami pun berhasil selamat. Setelah semuanya usai, Sayaka menunjukkan surat perintah yang diterima Yukina. Ternyata itu bukanlah perintah untuk kembali ke markas, melainkan hanya panggilan untuk pemeriksaan medis rutin bagi semua pawang vampir. Yukina yang lega sekaligus super malu langsung mulai berdebat dengan si Kojo, mengembalikan suasana canggung seperti biasanya. Duplikat Yukina di sini tersenyum melihat mereka. Sebelum kembali ke dunianya, ia menatap Kojo dan berbisik pelan, "Ibu." Lalu ia pun menghilang, meninggalkan sebuah misteri baru dan ikatan yang kini semakin kuat di antara sang nenek moyang keempat dan dukun pedangnya.